Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ralwandani dari Program Pendidikan Administrasi Perkantoran A Angkatan tahun 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang administrasi umum untuk kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Materi yang akan dibahas ada pengertian administrasi, unsur-unsur administrasi, ciri-ciri administrasi, fungsi administrasi, dan terakhir jenis-jenis administrasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian administrasi. Dalam bahasa Latin, yaitu ad yang berarti intensif, dan ministrer yang berarti melayani atau membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan administration, yang artinya adalah usaha dan kegiatan. Administrasi dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit disebut tata usaha atau fishwork atau paperwork, yakni serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan bahan keterangan dalam kerjasama mencapai tujuan. Administrasi dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit disebut tata usaha atau fishwork atau paperwork, yakni serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan bahan keterangan dalam kerjasama mencapai tujuan. Sedangkan administrasi dalam arti luas yaitu kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita ke unsur-unsur administrasi, yaitu memiliki unsur-unsur antara lain yang pertama, sekelompok orang, lalu kerjasama, yang ketiga pembagian tugas secara terstruktur, lalu kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan yang terakhir memanfaatkan berbagai sumber. Selanjutnya ada unsur-unsur administrasi menurut G tahun 2000, yaitu yang pertama ada pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan yang terakhir ada perwakilan. Selanjutnya ada ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adanya sekelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua adanya kerjasama. Yang ketiga adanya proses atau serangkaian kegiatan. Yang keempat adanya tujuan. Dan yang terakhir adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi administrasi. Yang pertama ada fungsi rutin, yaitu yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Contoh, menyimpan dokumen, mencetak dokumen, dan melakukan kegiatan fotokopi. Ada fungsi teknis, yang berarti membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contoh, penggunaan peralatan kantor. Yang ketiga ada fungsi analisis yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan. Contoh kegiatan melakukan inovasi, produk atau jasa. Yang keempat fungsi interpersonal yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contoh rapat kenaikan gaji pegawai, kegiatan penilaian kinerja pegawai, dan kegiatan perekrutan pegawai. Yang terakhir ada fungsi manajerial yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Contoh kegiatan mengatur pegawai dan kegiatan mengelola sarana. Lanjut ke bahasan terakhir yaitu jenis-jenis administrasi. Berdasarkan materi yang diajarkan pokok kajian menurut Wikipedia tahun 2016 antara lain, yang pertama ada administrasi publik atau administrasi negara. Adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua ada administrasi lingkungan hidup.
yaitu proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia, atau penguasaan iptek serta kualitas lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga ada administrasi niaga, yaitu administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan. Keempat ada administrasi pembangunan, yaitu proses pengendalian usaha oleh penegara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dalam aspek kehidupan bangsa. Yang kelima, administrasi kependudukan, yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan dalam penerbitan data kependudukan. Yang keenam ada administrasi keuangan, yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Jenis administrasi yang terakhir adalah administrasi pendidikan, yaitu sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melibatkan hubungan antar komponen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Video materi pembelajaran mengenai administrasi umum, selanjutnya kita akan membahas kuis di aplikasi Edpuzzle. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.